Halo adik-adik, ayo kita taati panduan sidang anak-anak online. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyanyi. Dan mendengarkan firman Tuhan. Tidak melakukan Makan, main handphone, tiduran dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali. Adik-adik, kakak akan membacakan kisah Alkitab. Sebelumnya, apa ya ini? Kakak mendapatkan sebuah undangan. Adik-adik pernah nggak mendapatkan sebuah undangan? Kalau kakak sih lumayan sering. Biasanya dari teman-teman kakak yang berulang tahun atau undangan pernikahan. Tetapi ini undangan apa ya? Kita lanjut baca dulu yuk. Tapi kakak sangat penasaran. Apa ya kira-kira undangannya? Coba kakak bacakan ya. Dear Niko, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengundangmu untuk datang kepadanya dan mengundang teman-temanmu untuk juga datang kepadanya dan percaya kepadanya. Wah, puji Tuhan. Tuhan Yesus mengundang kakak dan juga teman-teman kakak. Ya, Tuhan Yesus juga mengundang kalian. Juga mengundang teman-teman kalian untuk datang dan percaya kepadanya. Puji Tuhan. Kakak sudah percaya, kakak juga selalu datang kepada Tuhan Yesus. Ya, kakak setiap hari datang kepadanya, kakak berdoa, kakak juga bercerita, apapun yang kakak alami. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu mengundang kita. Dia selalu mengundang kita untuk datang kepadanya. Oh, adik-adik, mau nggak menerima undangan dari Tuhan Yesus? Ya, kalau mau, kita bisa berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Dikau selalu mengundang aku untuk datang kepadamu. Tuhan, aku telah percaya padamu dan aku mengasihimu. Aku senang bernyanyi untukmu. Aku senang bercerita, mengobrol denganmu. Terima kasih Tuhan, Dikau tak henti-hentinya terus mengundang aku, mengundang adik-adik, terus datang kepadamu. Tuhan, kami mengasihimu, kami juga ingin mengundang teman-teman kami agar mereka bisa percaya dan juga bisa datang kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Saat Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang nelayan. Kedua orang itu bersaudara. Nama mereka adalah Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Saat itu mereka sedang menebarkan jala di danau. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dengan segera Simon dan Andreas meninggalkan jala mereka dan mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selanjutnya Tuhan memilih lagi dua murid yang lainnya. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnyalah pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Saat itu mereka bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Tuhan Yesus memanggil mereka untuk mengikutinya. Nah, adik-adik, apa yang mereka lakukan? Yakobus dan Yohanes segera mengikuti Tuhan Yesus. Selanjutnya, Tuhan Yesus memanggil Lewi, yang nantinya akan berganti nama menjadi Matius.
Pada saat Matius duduk di rumah cukai, Tuhan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun lalu mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, apakah ada yang lainnya lagi? Benar, masih ada 7 orang lain lagi yang dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Kakak akan sebutkan nama-nama dari murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya yang Tuhan panggil. Yang keenam adalah Filipus. Ketujuh adalah Bartolomeus. Nah, ada yang tahu siapakah Bartolomeus? Dia dulu adalah orang buta yang berteriak-teriak kepada Tuhan dan minta kesembuhan kepada Tuhan. Lalu adik-adik, Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan mencelikkan dia. Saat Tuhan menyembuhkan dia, Bartolomeus langsung mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Kedelapan, adik-adik boleh menebaknya siapa dia? Dia adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Aku pernah mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, adik-adik, siapakah dia? Benar, dia adalah Thomas. Nah, kakak lanjutkan. Yang ke-9 adalah Yakobus, anak Alfius. Ke-10, Tadius. Ke-11 adalah Simon orang Zelot. Yang ke-12, adik-adik siapa yang masih belum disebutkan? Ya, benar. Yang ke-12 adalah Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, itulah ke-12 murid yang Tuhan panggil. Amin, puji Tuhan adik-adik. Dari cerita yang telah kita dengar, kita melihat bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga memiliki pengalaman yang pribadi bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana mereka diselamatkan, bagaimana mereka diundang oleh Tuhan untuk mengikutinya, dan bagaimana pengalaman mereka juga hidup bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang dibebaskan dari dosa, dari kegelapan, dari perasaan maut oleh Tuhan Yesus. Dan orang yang merasakan ini bisa merasakan kebebasan. Mereka bisa merasakan kelepasan. Seperti ada rantai yang besar yang terlepas dari mereka. Mereka juga merasakan damai sejahtera. Mereka juga merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Karena itu, dan dari antara mereka banyak mereka yang ingin memberitakan kepada sanak saudara mereka, kepada keluarga mereka, kepada tetangga mereka, teman-teman mereka, untuk bisa merasakan kelepasan yang sama, kelepasan yang ajaib, kelepasan yang begitu melegakan, dan damai sejahtera dan kasih dari Tuhan Yesus. Adik-adik, kita juga perlu memiliki pengalaman yang serupa. Kita perlu memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan merawat kita, bagaimana Tuhan memberikan kelegaan dan kelepasan di dalam hati kita. Itulah yang dikerjakan oleh ke-12 murid Tuhan. Mereka tidak bosan-bosannya untuk memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Tuhan, memberitakan tentang kasih Tuhan, memberitakan tentang kelepasan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya, mereka menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mati dan juga telah bangkit.
dan telah menjadi roh pemberi hayat yang tinggal di dalam kita. Puji Tuhan. Mereka tidak bosan-bosannya untuk memberitahu orang-orang bahwa mereka perlu hidup bersama Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kakak juga teringat suatu kidung, ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Bahkan saat kita mewartakan kasih Tuhan, Dia pun bersama-sama dengan kita. Ya, jangan takut adik-adik. Dikatakan, oh, Dia tahu hatiku damba, menyelamatkan jiwa. Disuruhnya aku keluar, wartakan kasih-Nya. Siarkan cinta ajaibnya dan kasih wafat-Nya. Kita berdua tiasa, Tuhan dan ku. Oh, puji Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus begitu mengasihimu. Tuhan Yesus begitu mencintaimu. Ya, Dia wafat bagimu. Dia wafat menebus dosamu. Dia wafat, memberikan dirinya sendiri bagi kita. Ya, adik-adik, kita perlu memberitakan, mewartakan, mengundang teman-teman kita, sanak keluarga kita. Kita perlu memberitahu mereka, adanya kelepasan yang ajaib, adanya kelepasan yang mulia, kelepasan dari rantai dosa, kelepasan dari kegelapan, adanya damai sejahtera dan kasih Tuhan. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan. Adik-adik, maukah Anda memberitakan kabar baik ini bersama Tuhan? Jika ada teman-temanmu, keluargamu, adikmu, kakakmu, papamu, mama, jika belum percaya kepada Tuhan, ya wartakan, ya beritahu, ya, amin. Beritahu kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan senantiasa mengundang mereka untuk datang kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Adik-adik, untuk ayat hafalan diambil dari Matius pasal 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Amin. Amin. Adik-adik, untuk meresponi firman, kita bersatu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Makasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau lebih dahulu mengasihi kami. Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang ajaib. Terima kasih untuk keselamatan yang mulia. Tuhan, Kau mati menebus kami. Kau juga sekarang tinggal di dalam kami. Tuhan, kami juga ingin, Tuhan, agar teman-teman kami, keluarga kami, juga merasakan kelepasan yang ajaib, kelepasan yang mulia. Tuhan, ada sukacita di dalam hati mereka, sukacita di dalam lubuk hati mereka. Tuhan Yesus, berkati Tuhan, agar kami mau bisa bekerja sama dengan-Mu, memberitakan kasih-Mu, tidak bosan-bosannya memberitakan kasih-Mu kepada mereka. Tuhan Yesus, rahmati kami Tuhan. Kami tahu kami tidak sendirian. Tuhan, Dikau bersama kami. Tuhan, untuk memberitakan tentang Dikau. Tuhan, terima kasih ya Tuhan.